Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Budi Susilo. Saya selaku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video sebelumnya saya menjelaskan tentang stewardship theory. Nah, video ini saya akan menjelaskan tentang positive accounting theory. Begini cuplikannya. Nah, ini teori positif dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman pada tahun 1986 dengan tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan. Lalu, keterangan yang lain itu teori akuntansi positif itu berupaya menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan pemahaman dan pengetahuan akuntansi serta menggunakan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Lalu perkembangan teori ini tidak dapat dilepas dari ketidakpuasan terhadap teori normatif Watts dan Zimmerman pada tahun 1986. Selanjutnya dinyatakan bahwa dasar pemikiran untuk menganalisa teori akuntansi dalam pendekatan normatif terlalu sederhana dan tidak memberikan dasar teoritis yang kuat. Terdapat 3 alasan mendasar terjadinya pergeseran pendekatan normatif ke positif, yaitu yang pertama, ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris karena didasarkan pada premis atau asumsi yang salah sehingga tidak dapat diuji keabsahannya secara empiris. Yang kedua, pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas. Yang ketiga itu, pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Nah, selanjutnya ada 3 hipotesis teori akuntansi positif yang dibuat oleh PAT diorganisasikan secara luas pada 3 hipotesis yang diformulasikan oleh Watts dan Zimmerman pada tahun 1986. Kita akan memberi ketiga hipotesis ini bentuk opportunity mereka. Karena menurut Watts dan Zimmerman pada tahun 1990 ini adalah cara yang paling sering digunakan ketika mereka diinterpretasikan. Nah, yang pertama itu hipotesis rencana bonus. Nah, hipotesis ini tampaknya cukup beralasan ya. Para manajer perusahaan seperti orang-orang lain menginginkan imbalan yang tinggi jika imbalan mereka bergantung paling tidak sebagian pada bonus yang dilaporkan pada pendapatan bersih, maka kemungkinan mereka bisa meningkatkan bonus mereka pada periode tersebut dengan melakukan pendapatan bersih setinggi mungkin. Lalu yang kedua tuh ada hipotesis kontrak hutang. Nah, ini laba yang dilaporkan yang makin meningkat akan menurunkan kelalaian teknis. Sebagian besar dari perjanjian hutang berisi kesepakatan bahwa pemberi pinjaman harus bertemu selama masa perjanjian. Ini contohnya seperti perusahaan yang mendapatkan pinjaman boleh sepakat memelihara level tertentu dari hutang tersebut, harta, laporan bunga, modal kerja, dan harta pemilik saham. Jika kesepakatan semacam itu dihianati, perjanjian hutang tersebut bisa memberikan atau mengeluarkan penalti seperti pembatasan dividen atau tambahan pinjaman. Nah, yang terakhir ada hipotesis biaya politik. Nah, biaya politik ini diperkenalkan suatu dimensi politik pada pemilihan kebijakan akuntansi. Nah, perusahaan yang ukurannya sangat besar mungkin dikenakan standar kinerja yang lebih tinggi dengan penghargaan terhadap tanggung jawab lingkungan hanya karena mereka merasa bahwa mereka besar dan berkuasa. Nah, perusahaan-perusahaan juga mungkin akan menghadapi biaya politik dan pada poin-poin waktu tertentu. Persaingan luar negeri mungkin mengarah pada penurunnya profitabilitas kecuali perusahaan yang terkena dampaknya ini bisa berpengaruh
proses politik untuk bisa melindungi investor secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu ada teori akuntansi menurut sasarannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, teori akuntansi positif. Ini penjelasan atau penalaran untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran penyataan atau fenomena akuntansi seperti apa adanya suatu fakta. Yang kedua tuh ada teori akuntansi normatif, penjelasan atau penalaran untuk menjustifikasi kelayakan suatu perlakuan akuntansi paling sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dari dua contoh teori akuntansi menurut sasarannya itu, kita bisa lihat hubungan antara teori akuntansi positif dan teori akuntansi normatif ya. Nah, perbedaannya, pendekatan dan dasar antara teori akuntansi tersebut menyebabkan dua taksonomi akuntansi. Pendekatan teori akuntansi positif menghasilkan taksonomi akuntansi sebagai sains, sedangkan pendekatan teori akuntansi normatif menghasilkan taksonomi akuntansi sebagai arts. Yang keduanya sama-sama diakui sebagai sarana pendekatan teori akuntansi. Nah, tadi penjelasannya tentang positif accounting theory. Nah, kesimpulannya, teori akuntansi positif itu mengonsumsi bahwa manajer mempunyai sifat yang rasional seperti investor dan manajemen akan memilih kebijaksanaan akuntansi yang memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, teori akuntansi positif ini berkembang seiring kebutuhan untuk menjelaskan dan memprediksi realitas praktek-praktek akuntansi yang ada di dalam masyarakat. Teori akuntansi positif berusaha untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Dengan kata lain, positif accounting theory atau yang bisa disingkat dengan PAT atau PAT dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan tentang apa sih itu positive accounting theory. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita bisa ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.